Kalau di database kami memang ada beberapa area kerja ya Pak ya, dari Ya, LSM, pasti ada untuk perubahan perilaku, ya, BUMN yang bekerja memang di korporasi, lalu yang banyak juga ada psikolog yang menekuni psikolog klinis di rumah sakit atau membuka biro ya, atau di sekolah gitu. Lalu ada juga akademisi banyak. Kalau ya, akademisi cukup banyak. Di perusahaan swasta juga banyak biasanya berkecimpung di HR atau beberapa yang menyeberang, Pak. Ada juga anak-anak psikologi yang menyeberang ke core bisnis. hmm, Bahkan bos saya itu kakak kelas saya di UGM hmm, sekarang pegang supply chain. Karena selain belajar manusianya dari human capital juga belajar sistemnya. Dan ya, yang pasti adalah statistikanya yang dipegang. Nah, statistika itu juga dipelajari di psikologi. Beberapa bekerja di bagian marketing, seperti di marketing research, atau malah menjadi corporate communication di, ya. di beberapa perusahaan, di perusahaan besar juga corporate communication menjadi area yang cukup seksi juga. Yang sekarang menjadi sangat seksi itu adik-adik ini Pak di yang menjadi bekerja di digital, di Hmm, bagian digital dia riset bagaimana tampilan, misalnya tampilan website hmm. atau tampilan aplikasi yang memudahkan kita untuk ngeklik. Seperti itu pun juga di, dimasuki oleh adik-adik kita yang anak-anak milenial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kami sudah mewawancarai para alumni dan kami kumpulkan di dalam sebuah buku yang berjudul Mengakar Kuat Menjulang Tinggi. Nah, ini adalah edisi yang kedua yang nanti akan juga kita terbitkan, yang judulnya adalah Guyub Rukun Migunani, salah satu semboyan dari alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yaitu Ibu Prabaswara Dewi, sarjana psikologi. Beliau adalah ketua Kapsigama, keluarga alumni psikologi Gadjah Mada, dan sekaligus juga Human Resources dan General Affair Manager dari PT Sedevindo yang merupakan grup dari Marta Tilaar Group. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik, Pak Iya, Bambang. Pak iya, Bambang apa kabar? iya sehat. Nah, mungkin pertama bisa diceritakan pengalaman dan kenangan
ketika kuliah di Fakultas Psikologi UGM, ya. Kemudian pernah aktif di LSM kelihatannya, juga kemudian berkarir di perusahaan kosmetik yang saat ini justru ditugaskan di apa ya, pabrik gitulah ya kira-kira yang memproduksi kosmetik, bukan hanya dari grup Marta Tilaar, tapi melayani siapa saja yang membutuhkan layanan pembuatan kosmetik. Nah, sampai kemudian dipilih menjadi ketua keluarga alumni psikologi Gajah Mada. Silakan, Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Ini senang banget saya Ya, bisa bertemu dengan Pak Bambang. ya, Oke, saya itu termasuk yang beruntung Pak bisa masuk di Fakultas Psikologi UGM gitu karena ya, sama persis dengan keinginan saya begitu. ya. Awalnya memang pengennya masuk ke jurusan komunikasi, Hmm, tetapi pilihan pertama saya pilih psikologi, ternyata masuk di psikologi. Itu kalau ada banyak bagian hidup yang menyenangkan, salah satunya itu adalah di Fakultas Psikologi itu part yang paling menyenangkan ya, begitu. Karena saat masuk gitu ya Pak, kakak-kakaknya itu baik-baik, ya, dosennya baik-baik, bahkan stafnya itu juga hubungannya menjadi personal begitu. Jadi tidak ada yang jaim atau apa gitu. Jadi semuanya itu menerima apapun kita seperti apa itu diterima. Terus didorong, di teamworknya juga bagus. ya, Teman-temannya itu sampai sekarang Pak itu WA grup itu nggak pernah sepi. Padahal kuliahnya sudah bertahun-tahun yang lalu. ya, ya, Jadi itu yang paling menyenangkan ketika di psikologi karena ya. connecting. Nah, dan belajar juga dari para dosen, ikut proyek-proyek dosen, dan hubungannya menjadi seperti teman begitu sampai sekarang. Eh, jadi apa yang mendorong eh, ingin masuk di psikologi? Dulu itu kalau boleh jujur Pak, Ya, masuk psikologi itu cuman karena saya senang komunikasi, ya, komunikasi saya letakkan di pilihan kedua. Pilihan pertama saya cuman gini, psikologi atau manajemen ya. Yang ya, menurut saya ya itu yang pilihan pertama kan psikologi atau manajemen yang ya, peminatnya banyak. Ya ya, cuman ya udahlah psikologi aja begitu. Tetapi ya, ternyata begitu masuk, wah ini kok menarik banget gitu. ya. Ilmunya, terus pertemanannya, persahabatannya juga bagus. Jadi cocok begitu. Ilmunya juga menarik Ya. akhirnya. Dan Itu sangat kan, iya, setelah sekian lama berkembang, ilmu psikologi itu kan cabangnya jadi banyak sekali. ya Nah, Pak, betul. kemudian lebih menekuni yang mana? Saya memang lebih senang yang industri, Pak. Psikologi Oh, industri. ya, Kalau perkembangan, psikologi perkembangan, sepertinya saya tidak sesabar para psikolog itu gitu. ya, Lebih ke psikologi industri karena mungkin karena passionnya di ya, marketing atau di people development begitu, Pak. Jadi kalau di industri kita akan belajar mengenai people development, organization development. Kalau di Marta Tilaar, saya mendapatkan kesempatan untuk melihat beberapa program continuous improvement yang kaitannya juga dengan efisiensi, dengan ya. efektivitas, dengan perubahan perilaku. Nah, itu yang menarik mendapatkan kesempatan itu di Marta Tilaar Group. Iya, Bu Dewi akhirnya kan benar-benar masuk di industri ya, sesuai minat. Tapi eh,
kenapa mulai dari LSM? Nah, kalau dari LSM dulu itu saya ikut teman-teman, Pak. Ya, Teman-teman saya itu yang di LSM eh, pemikirannya itu maju ya. begitu, terus aktif. Nah, saya mendaftarlah ke PKBI, Oh, iya, iya, iya. menjadi Saya itu relawan. sahabat remaja, saya ingat. Ya, Yang Pak Sarlito Wirawan itu. ya, ya Pak di PKBI. Iya, KBI. Saya pernah juga dulu di situ. Oh, PKBI mana Pak? Jawa Tengah, udah lama tapi, udah lama banget. Ya itu zaman Pak Sarlito lah. Ya, Ya, itu saya belajar banget juga dari teman-teman di Lentera Saja, anak-anak muda yang kalau bicara itu harus terlaksana. ya, Apapun programnya yang diwacanakan itu dilaksanakan. Nah, itu yang ya, pembelajaran yang sampai saat ini saya dapat itu dari teman-teman di LSM itu. Programnya bisa macam-macam, bisa yang ya, anak muda banget gitu, tapi ya, mereka begitu punya ide, laksanakan. Itu ya. yang mahal. Nah, kemudian kalau di industri, apakah itu apa ya menarik juga karena mungkin apa eh, income-nya atau mungkin fasilitasnya lebih baik atau seperti apa? Sebenarnya kalau di industri, nah, seperti di awal saya ingin masuk ke komunikasi itu ya, Pak. Jadi lebih ke bagaimana interaksi dengan berbagai macam orang, Ya, juga bagaimana menyampaikan pesan, message begitu. Itu sebenarnya saya lebih senangnya ke situ. Kenapa tidak ke menjadi guru TK? Karena ya, memang saya tidak cukup sabar. ya, Jadi lebih memang passionnya lebih ke area industri dan di, difasilitasi juga oleh ilmu psikologi ternyata ada masuk ke area industri. Lebih ya, people development-nya sih Pak kalau saya melihat. ya. Eh, apa setelah masuk itu di psikologi tidak termotivasi, misalnya para seniornya yang jadi idolanya kerja di mana begitu. Mungkin karena sudah arahnya ke industri ya Pak ya. Jadi senangnya juga ke teman-teman yang oh mainnya ke industri begitu. Kalau misalnya harus ke taman kanak-kanak begitu, saya tahu bahwa saya nggak cukup sabar. Nah, maksudnya begini, Oh, gimana? kalau di industri apakah posisinya sebagai seorang psikolog ya, itu tidak hanya apa di peran-peran penunjang, artinya tidak masuk bisa ke pusat-pusat apa ya pengambil keputusan atau mungkin apa ya bidang-bidang yang merupakan apa Core, ya core ya business. bidang-bidang utama lah gitu. Gimana Bu Dewi? Iya, memang kalau di industri ada beberapa bagian ya Pak ya. Yang Ya, pertama di sales and marketing, lalu ya, di manufacturing atau production-nya, lalu ada financial, ya, dan HR itu ada di tim support memang. ya, Nah, ya memang kalau mau di core-nya, kebetulan saya lebih belajar ke berbagai macam sih Pak. ya, Belajar di manufacturing-nya, saya mendapatkan kesempatan belajar di sana mengenai lean manufacturing. ya, Untuk sales marketingnya juga banyak sekali yang dipelajari. Hanya kalau memang ditanyakan tidak di core bisnis, mungkin karena saya lebih senangnya bergeraknya ya. di Oke. people Ja- development, Pak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi ada juga yang bisa artinya bisa masuk kemana saja lulusan psikologi.
Bisa Pak, karena mungkin kesempatan yang didapatkan juga Ya, ya Pak. Jadi belajar ke manufacturing, betul-betul melihat bagaimana line produksi itu ya, berjalan, bagaimana menghitung produktivitas, itu ya, juga bisa saya pelajari juga perilaku ya. manusianya, seperti apa ketika mereka bekerja, itu juga bisa masuk ke situ. Termasuk pernah juga mendapatkan kesempatan ke bagian sales and distribution, Ya. jadi berkeliling ke cabang-cabang untuk melihat bagaimana perilaku kerjanya. Jadi saya wawancara ke salesman, Ya. apa yang biasanya dilakukan, bagaimana KPI-nya, bagaimana perilaku yang bisa diperbaiki supaya KPI-nya masuk seperti itu. Ya, kelihatannya memang begitu. Saya baru aja juga mewawancarai ya para alumni IPB yang kelihatannya sekolahnya pertanian, tapi jadinya macam-macam. Bisa jadi apa di perbankan, bisa jadi di komunikasi, bisa jadi di apa di industri macam-macam. Nah, maksud saya apakah psikologi itu juga juga sama? Atau mungkin Bu Dewi sebagai apa ketua keluarga alumni apa psikologi UGM bisa menggambarkan sebenarnya di mana saja para alumni psikologi ini apa bekerja gitu kira. Kalau di database kami memang ada beberapa area kerja ya Pak ya, dari Ya, LSM pasti ada untuk perubahan perilaku, ya, BUMN yang bekerja memang di korporasi, lalu yang banyak juga ada psikolog yang menekuni psikolog klinis di rumah sakit atau membuka biro ya, atau di sekolah gitu. Lalu ada juga akademisi banyak. Kalau ya, akademisi cukup banyak. Di perusahaan swasta juga banyak biasanya berkecimpung di HR atau beberapa yang menyeberang, Pak. Ada juga anak-anak psikologi yang menyeberang ke core bisnis. hmm, Bahkan bos saya itu kakak kelas saya di UGM hmm. sekarang pegang supply chain. Oh, Ada di mana juga Bu? Di grup juga. ya di Marta Tilar Group sekarang pegang supply chain, Pak. Psikologi tapi nyebrang. Hmm. Karena selain belajar manusianya dari human capital juga belajar sistemnya. Dan Ya. yang pasti adalah statistikanya yang dipegang. Nah, statistika itu juga dipelajari di psikologi. Beberapa bekerja di bagian marketing, seperti di marketing research, atau malah menjadi corporate communication Ya. di beberapa perusahaan, di perusahaan besar juga corporate communication menjadi area yang cukup seksi juga. Yang sekarang menjadi sangat seksi itu adik-adik ini Pak yang menjadi bekerja di digital, di Hmm. bagian digital dia riset bagaimana tampilan, misalnya tampilan website Hmm. atau tampilan aplikasi yang memudahkan kita untuk ngeklik. Seperti itu pun juga di, dimasuki oleh adik-adik kita yang anak-anak milenial ini. Jadi praktis alumni apa mudah gitu ya untuk mendapatkan apa kegiatan atau pekerjaan gitu. Betul, yang sesuai passionnya ya Pak. Kecuali tadi ada yang nyebrang ke core bisnis, mungkin juga passionnya mungkin lebih ke detail. Ibu Dewi bisa menjadi ketua keluarga alumni psikologi. Itu bagaimana ceritanya? Ceritanya ya Pak, ini kalau saya ceritakan agak panjang.
Iya. Ya, jadi kalau di psikologi Pak, awalnya teman-teman itu ada yang namanya pemilu raya dan teman-teman Hmm, memilih ketuanya masing-masing, siapa yang mau dijadikan ketua gitu. Jadi ya, dibebaskan Pak, ada 1.500 alumni yang waktu itu ya, ikut, dibebaskan, terserah mereka mau pasang nama siapa gitu. Dan setelah di ranking begitu, kebetulan saya masuk di 3 besar dan harus presentasi dan lain sebagainya. Akhirnya diamanahkan menjadi ketua alumni. Nah, base-nya mengapa kemudian menjadi ketua kalau saya telaah itu karena circle pertemanan, Pak. hmm, Circle pertemanan. Jadi bukan apa-apa, tetapi yang bisa berteman dengan ya, angkatan atas, angkatan 65, Pak, sampai ya, ya, angkatan muda, angkatan 2000 belasan begitu. Nah, ya, karena di psikologi itu eh, apa rentangnya cukup besar, tetapi kolam untuk bermain dengan berbagai angkatan itu juga cukup besar. Lebih seperti itu. Jadi sejak awal keluar dari psikologi pun istilahnya saya tuh sudah diopeni oleh teman-teman di psikologi dari kakak kelas, sudah ngopeni. Eh, Kalau bermain juga dengan teman-teman psikologi banyak. Jadi menurut saya lebih ke circle pertemanan itu yang ciri khas dari psikologi. Jadi ketua itu diamanahkan oleh teman-teman yang ya. memilih. Pemilihannya memang cukup seru karena pada saat pandemi ya, jadi bisa melibatkan banyak orang. Nah, itu apa kegiatannya apa keluarga alumni ini, Bu? Oke, kegiatannya kalau dari pengurus Kapsigama sendiri harus menjalankan amanah Munas. Hmm, Jadi amanah Munas itu yang disusun oleh teman-teman perwakilan angkatan. Dari ya, angkatan 65 sampai angkatan 2016 waktu itu ya, setiap perwakilan memberikan masukannya apa program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus. ya, Jadi kemarin saya catat ada 7 bagian besar programnya yang harus diselesaikan 36 Pak. tiga ya, puluh enam program. Jadi saya dan teman-teman pengurus itu ngebut hmm, itu dilaksanakan semuanya ya, dari database apa pembuatan database, lalu CSR yang pasti harus eh, bermitra dengan alma mater, dengan fakultas ya, maupun dengan universitas. ya, Lalu ada juga knowledge sharing, itu ya, menjadi amanah Munas itu ya. dan dengan segala ya ada keterbatasan, ketidaksempurnaan karena eh, baru membuat kelompok baru sekarang ini, kenal juga baru sekarang ini Iya. begitu. Bu, yang menarik Ibu menyebut bahwa angkatan mulai tahun 1965 ya. Memang Ya, psikologi ini termasuk fakultas yang cukup tua ya di Indonesia bahkan. Nah, itu yang angkatan senior-senior itu sudah seperti apa? Apakah bukan sudah pada pensiun itu sekarang? sudah Pak, salah satunya Pak Jamaluddin Ancok, Oh iya itu ya angkatan terkenal itu. 65. Iya iya Dan Bu Menuk juga profesor kami begitu, angkatan iya 65 yang aktif. iya Dan lucu lagi Pak, ada salah satu alumni, iya jadi kalau psikologi itu kan berdiri tahun 65, iya tetapi ada masa transisi antara fakultas pedagogik waktu itu, iya ada transisi dari pedagogik ke psikologi. iya Nah, ada salah satu alumni yang connect ke kita gitu Pak, ke pengurus. iya. Dan eh, dia kayak sedih gitu, loh kok angkatannya cuma sampai 65, saya 64 masuk angkatan psikologi bukan begitu. Oh iya Pak, Bapak masuk di sini. Jadi kita menemukan bahwa ada angkatan transisi, angkatan 64.
Iya. dan masih sehat ada di Temanggung begitu. Iya. Jadi mungkin para senior-senior ini yang apa ya, yang monumental gitu ya, atau fenomenal itu pernah apa Bu prestasinya gitu, atau pernah menjabat jabatan yang tertinggi, pernah menjadi apa? Alumni ini memang bermacam-macam ya Iya, tersebar. Ada beberapa yang kita juga pasti pengurus di info jika ada iya, alumni yang iya, monumental gitu ya, yang baru saja dilantik ini Mas Winarto, iya, angkatan 77. iya, Nah, kita walaupun angkatan 60-an, kita tetap memanggilnya Mas ini. iya. Jadi ada Mas Winarto kemarin baru dilantik jadi menjadi dirut pembangunan Jaya Ancol. Oh, Sebelumnya beliau di GBK. Nah, sekarang di Ancol menjadi dirut. Lalu dari KPK ada Kepala Biro SDM, iya, juga ada Mbak Onin. Lalu di Dinas Psikologi Angkatan Darat iya. ada Mas Tagar, ada di Pusat Psikologi TNI ada Mas Yuli ya, Mas Yuli Marjoko, Mas Nino Aditomo yang sekarang support Mas Nadim. Hmm, Ada beberapa yang memang di Mbak Endang ada di RNI. hmm, Ada ya kalau di akademisi dekan pasti ada banyak ya iya. Pak dekan, yang rektor memang di Sugiya Pranoto. Nah, sekarang karena psikologi itu kan juga kolaborasi ya akhirnya, artinya menopang, mendukung supaya apa ya misi-misi di organisasi atau perusahaan itu berhasil. Di situ ada itu. Nah, berarti harus bekerja sama. Nah, apakah itu juga apa dilakukan dengan antara alumni misalnya dengan berbagai fakultas misalnya? Artinya cross function begitu ya Pak Ya, ya. artinya kebersamaan sesama alumni UGM ini apakah juga terbangun pada waktu di lapangan? Pasti Pak, pasti kalau sesama UGM pasti Ya, kita saling eh, bekerja sama, ya, saling menyemangati begitu ya. ya, Kalau kadang kalau anak UGM agak minder sedikit begitu, ya, pasti udah nggak apa-apa, memang beda gayanya saja. Tapi kalau kita itu tahu bahwa kalau diamanai itu akan selesai, itu saja. Jadi kita saling mendukung antar alumni juga ya. sesama UGM. Ya, Kadang dari farmasi, ya. dari berbagai macam fakultas. Itu salah seorang alumni, saya nggak tahu Bu Dewi sempat kenal atau tidak. Itu adalah Pak Darmanto Yatman. Ya, itu yang saya sekarang baru sadar itu kalau Pak Darmanto Yatman itu pernah menulis puisi ya, yang salah satu adalah kata-katanya itu adalah kalau bebek Jogja tidak mungkin jalan tidak beriringan gitu ya. Ternyata itu konsepnya UGM itu memang begitu, guyub rukun itu ya. Iya Pak, Pak Darmanto Yatman. Nah putrinya Pak Darmanto Yatman itu eh, geng, masih teman Oh, Mbak ya, Abi. ya, 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 ya. Eh, itu yang di Jakarta ya sekarang ya, Mbak. Ya, Iya, iya, angkatan iya, kakak, kakak angkatan itu juga kalau di Jakarta iya, bertemu. iya. Itu dekat sekali dulu dengan saya. Karena eh, di samping kegiatan juga karena rumahnya juga dekat.
sama-sama membuat koran kampus dulu bersama saya di Universitas Diponegoro. Oh, keren banget. Jadi Apa tadi Pak Bebek? Bebek Jogja. Beriringan. Ya, jadi kalau dia begini, Garuda Indonesia biasa terbang sendirian. Tapi kalau bebek Jogja tidak mungkin jalan tidak beriringan. Gitu, kira-kira kata-katanya seperti itu. Nah, itu juga saya sering wawancara dengan alumni UI atau ITB itu yang IPB juga mereka merasa bahwa secara individu berjuang sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang beda dengan UGM kelihatannya. Nah, menurut Bu Dewi seperti apa? Kalau untuk UGM ya lebih ke pertemanannya ya Pak, Ya, persahabatannya. Kalaupun beda perusahaan, ya, pasti tetap saling membantunya ada. Contoh ya, misalnya saya tidak tahu untuk eksekusi A begitu. ya. Bisa bertanya dengan siapapun dan akan diajarin. Hmm, Dan diajarinnya itu dengan eh, pelan, tapi langsung kena kuncinya. ya, Nah, itu yang saya rasakan dan teman-teman rasakan kalau ada persoalan di pekerjaan itu bisa bertanya kemanapun. Itu yang pertama. Kalau misalnya internal, ya kita saling support satu dan yang lain. Contoh kecil pun juga, eh, contoh saja kecil. Misalnya ada temu kangen, itu ya, aja udah heboh. Apalagi ya, kalau untuk proyek-proyek tertentu kita lebih lebih solid lagi begitu. ya. Saling dukungnya itu yang dapat Pak, karena jasnya sama. Baik, Bu Dewi, mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan adalah mungkin setelah berkarir cukup lama ya, Bu Dewi itu, mungkin ada saran dan harapan, baik untuk apa alma mater, mungkin ada saran-saran apa yang harus pembekalan apa yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, dan mungkin juga saran untuk teman-teman alumni apa yang harus mereka lakukan dan pada generasi yang lebih muda yang masih belajar itu apa saran dan harapan karena ini kan luar biasa perubahan ini ya cepat sekali perubahan teknologi digital dan sebagainya itu kan nggak mungkin kalau tidak dipersiapkan. Kalau untuk aktivitas akademika, alumni ataupun adik-adik Ya, yang kecil nih ya, kita menyebutnya kadang adik-adik kecil gitu yang ya, akan masuk ke dunia kerja, saya kira satu yang menjadi apa backbone kita ketika bekerja itu adalah bisa diandalkan. ya, Jadi satu itu. Nah, bisa diandalkannya seperti apa? Berarti bertanggung jawab sampai akhir. Dan eh, satu lagi bertanggung jawab sampai akhir itu ada dua hal. Ini juga saya pelajari di dunia kerja, ada strategi dan ada eksekusi. Strategi cukup ya, 30% saja. Selain itu adalah eksekusi. ya. Karena kalau strategi terus namanya wacana, tidak Ya, akan jadi. Karena wacana itu tidak ada batasnya. Tapi kalau misalnya tanpa eksekusi, visi tanpa eksekusi itu halusinasi. Begitu. Jadi lebih sebagai pribadi UGM gitu, kita itu akan membawa jas alma mater kemanapun sampai kapanpun. Kalau pesannya itu garis bawah bisa diandalkan. Artinya kalau
diminta atau di challenge untuk mengerjakan sesuatu, komit untuk diselesaikan. Gitu. Ya. Kalau untuk alma mater ada, Bu? Untuk alma mater, untuk Ya. UGM ya. Saya kira banyak orang yang sangat pengen masuk ke UGM. Nah, penggodokan di dalamnya ini, selain sudah dapat nama, kalau untuk alumninya sendiri, ini ya, bagaimana kita munculnya ke, misalnya ke perusahaan-perusahaan yang besar Ya. begitu, bisa mengimbangi teman-teman yang memang dari kota besar kayak di Jakarta. Ya. Ya. Kadang teman-teman yang di kota besar itu perlu bantuan kita untuk komit atau untuk endurance-nya tinggi. Jadi kita nggak perlu minder dengan yang wah bahasanya luar biasa begitu. Tapi kalau kita itu mainnya di hmm, endurance. Jadi kalau untuk UGM sendiri, saya pikir pembekalan untuk adik-adik supaya bisa levelnya sama dengan teman-teman yang mungkin dari sisi penampilan, dari sisi pembicaraan itu lebih Ya. wah gitu Pak. Pembekalan ke kepercayaan diri ya, ke kepercayaan diri, terus banyak role play, banyak project, karena ketika di project dengan dosen atau dengan industri pada saat kita kuliah itu betul-betul menjadi modal dasar untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin berbeda background dengan kita ketika bekerja di dunia industri. Baik, terima kasih sekali Ibu Prabaswara Dewi, Sarjana Psikologi, Ketua Kapsigama, Keluarga Alumni Psikologi Gajah Mada, yang sekarang menjabat sebagai Manajer Human Resources dan General Affair PT Sedevindo, yang merupakan bagian dari Marta Tilaar Group. Beberapa informasi dan wawasannya mudah-mudahan membantu kita semua untuk memahami apa yang dipelajari di Fakultas Psikologi, kemudian lapangan kerja yang terbuka untuk alumninya. Terima kasih sekali Bu. Selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.